Ya Pak. Baik, Pak. Ya. Materinya, bahannya udah kelihatan, fungsi transfer? Sudah, Pak. Oke. Sudah Wajah Pak. saya bagaimana? Sudah ganteng maksimal? Sudah Pak. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya, sudah bisa dimulai berarti ya. Baik. Ya, pengolahan sinyal dalam waktu diskrit kita masuk fungsi transfer, fungsi sistem. Jadi kalau sistem sebagai suatu prosesor sinyal digital memindahkan sinyal input menjadi sinyal output, ya. Ketika kita melihat sebagai sistem di domain waktu, maka sistem itu dikenal sebagai respon impuls, ya. Sistem diwakili oleh respon impulsnya. Ya. Nah, kita masuk ke analisa suatu sistem yang bersifat linear tidak berubah terhadap waktu. Kita menganalisa suatu sistem linear time invariant, sistem ya yang berfungsi memindahkan dari deretan input menjadi deretan output. Ya, kita tahu fungsi transfer itu adalah sistem dinyatakan oleh fungsi transfer Hz. Ya. Hz itu transformasi Z dari Hn. Ya. Yaitu perkalian antara suatu Xz dengan Hz. Di mana Xn-nya ketika dia memiliki sinyal tidak periodik Xn, maka Yn itu adalah konvolusi linear antara input Xn dengan respon impuls Hn. Ya, di domain waktu, output system, di domain waktu output system Yn, itu berupa konvolusi input terhadap sistem yang dinyatakan oleh respon impuls. Respon impuls adalah respon sistem ketika inputnya sama dengan impuls. Maka di domain frekuensi kompleks, ya, dia menjadi perkalian, ya, konvolusi di domain waktu menjadi perkalian di domain frekuensi, ya. Di mana Xn transformasi Z-nya Xz, Hn transformasinya Hz, ya. Fokus kita fungsi transfer tadi Hz, kita mendefinisikan Hz, kemudian Hz itu adalah YZ terhadap XZ. Kita bisa menentukan persamaan beda, ya, persamaan beda dari Hz, kemudian menentukan daerah konvergensi. Kita analisis sistem, daerah konvergensinya, sifat linear, sifatnya, stabilitasnya, dan kausalitasnya. Dengan memplot pol zero di bidang Z. Ya. Z adalah frekuensi kompleks, ada real Z, ada imajiner Z. Ya. Dalam suatu bidang, real Z dan imajiner Z, kita bisa memplot pol zero. Pol adalah fungsi transfer yang memberikan nilainya tak terhingga, yaitu penyebut akar-akar polinomial dari penyebut, dari fungsi transfernya, dan zero adalah yang memberikan Hz sama dengan 0, yaitu akar-akar dari persamaan polinomial zero, pembilang dari Hz. Ya. Kemudian inverse system, sistem dikali inverse-nya itu sama dengan 1. Jadi kalau kita punya sistem, ya dibalik pembilang penyebutnya, ya dia menjadi inverse system. Ya. Sistem linear time invariant orde 1, sistem respon impuls tidak terbatas orde 1, ya, bisa diselesaikan dengan metode rekursif, dan bagaimana dengan sistem respon impuls terbatas orde 7, ya, stabilitas, kausalitas, lokatif pol zero. Ya. Jadi sistem sebagai black box, yaitu menghubungkan antara persamaan output dengan persamaan input. Output sistem dinyatakan sebagai konvolusi dari respon impuls dengan input. Ya.
Konvolusi antara, ya, ini adalah persamaan konvolusi. Jika inputnya adalah Z pangkat N, maka diperoleh suatu persamaan yang menyatakan sebagai fungsi sistem atau fungsi transfer HZ, yaitu HK Z min K, K minus terindah ke terindah. Artinya transformasi Z dari respon impuls, HZ adalah fungsi transfer. Ya. HZ adalah fungsi transfer. Ya. Yang memiliki relasi eigen, di mana Z pangkat N didefinisikan dari fungsi eigen, dan HZ itu adalah nilai eigennya. Ya. Jika respons ini dimasukkan Z pangkat N adalah perkalian sinyal masukan kompleks amplitudonya, respon amplitudo sistem itu adalah dipengaruhi oleh amplitudonya dan fasanya. Ya. Jika ZR berjari-jari R dievaluasi sejauh E, maka N terhadap fungsi sinusoid ya, adalah bentuknya sama dengan inputnya, tetapi amplitudonya dipengaruhi oleh respon amplitudo dan fasanya akan menggeser dari input tadi respon fasa. Ya. Ya. Jadi ketika kita memiliki input sistem linear tidak berubah waktu, ya, diberi masukan sinusoid, inputnya sinusoid, ya, katakanlah xn sama dengan a kosinus omega 0n fasa 0, ya, misal. Maka output yn adalah tetap sama a kosinus omega 0n tambah fasa 0, namun ada penggali amplitudo, ya, amplitudo sebesar omega 0 dievaluasi, di omega 0 dievaluasi, mempengaruhi amplitudo A tadi, dan fasa 0 menggeser fasa yang dievaluasi di omega 0. Ya. So before we dive into the definition of the Z transform and do some examples, let's just back up a little bit and go over some preliminaries. First of all, what is Z? Well, Z is just a complex number. That's all it is. So Z is a complex number. Typically, when working with the Z transform, we like to parameterize that complex number in the polar format like this. So we like to write it as a complex number with a magnitude of R at an angle of theta. So Z is just this complex number, and we like to write it in this polar format. If we take Z and raise it to the power k to create a time domain signal x of k, then what we've done is we've actually created a complex exponential signal. So while Z is just a complex number, the quantity Z to the k is actually a complex exponential signal. And if you do the math, take Z to the k, that turns into R to the k, e to the j omega k, which then using Euler's identity we can write in this form right here. R to the k times cosine omega k plus jr to the k sine omega k. So this is a oscillating signal. It oscillates with frequency omega, because this has frequency omega and this has frequency omega. But there's also a damping factor here. This R to the k controls how the signal's amplitude changes with time. R is what we call the damping factor. If R is greater than 1, as time gets large, the signal kind of blows up. If R's magnitude is less than 1, this is something that decays to 0 as time gets large. And the way that it oscillates is based on the angular frequency omega. So how quickly this oscillates in time is a function of omega. So what we really have here is just a complex damped cosine and sine term. If we plot these, it looks like this. So here's just an example of what this looks like. This is the signal Z to the k. Here is the real part,
of z to the k, and here is the imaginary part, z to the k. And as you can see, as time goes on, this is oscillating at a constant frequency. So both these are oscillating at the exact same frequency. And here, this example has been done for a magnitude of r less than 1. So as time goes on, the oscillations are getting smaller because the signal is being damped. So this is what the complex exponential signal z to the k looks like. It's complex, it has a real part, it has an imaginary part, and each part just looks like some damped cosine. If we did this for a different case where the magnitude of r was greater than 1, as time got large to the right, the signal would actually blow up, whereas right here it actually gets larger to the left. So depending on whether the magnitude of r is less than or greater than 1 controls whether this gets smaller as time gets large or if it kind of blows up as time gets large. So in all the math we do, we're going to be working very much with quantities z to the k. And let's talk a little bit about why we like this complex exponential signal x of k equals z to the k. So why do we like this? Well, it turns out that this signal is very special when you're talking about discrete time LTI systems. And we can see that by doing just a little math. This equation right here relates the input of a discrete time linear time invariant system to the output via convolution with the impulse response. So that's a quantity in the time domain that we're used to seeing. If we actually replace this notation with what the convolution operator means, we know that it's equal to this sum from m equals minus infinity to infinity, h of m, x of k minus m. So far we haven't done anything specific. This is just a very general relationship that we know holds for any input x of k. On this third line right here, though, I've gone ahead and assumed that the input was z to the k. So since the input is z to the k, and I need to know what x of k minus m is, I need to replace all the k's with k minus m. So that's exactly what's been done right here. All the k's in that signal have been replaced with k minus m, so it turns into z to the k minus m. Well, we know that z to the quantity k minus m can be written as z to the k times z to the negative m. And the z to the k term can be pulled outside the sum because it is just a constant term with respect to the summation, since the summation is over m. So after we do that, we now have this quantity right here times z to the k. So this is interesting. We put in z to the k, and what came out of our system was z to the k times this quantity. Well, this quantity right here, if you'll notice, it's just a number. Z is just a number. Once we sum z to the minus m times h of m over all m, we've actually summed out all of the time domain, and this is just some, in general, complex number. So the input of z to the k yielded an output of z to the k scaled by a number. That is what we call an eigenfunction of the system, because the input is exactly what came out, just scaled by a number. And that's the definition of an eigenfunction. So we like complex exponentials because complex exponentials are eigenfunctions of discrete time, linear time invariant systems. Whenever I put one into my system, I know exactly what's going to come out. It's going to come out, just possibly modified by some complex number. This quantity right here in parentheses is a very important quantity. In fact, we give it a special name. This complex number right here is what we call the transfer function of the discrete time LTI system. We describe that complex number as this. And we'll see in just a minute that this really is the definition of the Z transform we're going to use when we get into the definition. So these complex exponential quantities, z to the k, they're eigenfunctions of discrete time LTI systems, and that's why we like to represent our signals in the Z domain as linear combinations of z to the k's, where k is some integer. And this chart just basically summarizes what we've already said in words. When you put in z to the k, what comes out is z to the k times this complex quantity, h of z. So we call z to the k an eigenfunction of the system. And the value that multiplies z to the k is the associated eigenvalue. And this quantity h of z is an important quantity that is essentially our impulse response transformed into the z domain. Since h of k going into the z domain is h of z, and this is a complex quantity, we do very typical things that we tend to do with other complex quantities in this class. Namely, we like to break it down into the two pieces of amplitude and phase. So if h of z is complex, we can write it as a magnitude times a phase. The magnitude is what we call the amplitude response of the system. The
angle is what we call the phase response of the system, and these two quantities tell us how the input is modified. If our input is z to the k, the amplitude of that signal will be changed by an amount magnitude of h of z. So all that matters is what z are you putting into the system. Same thing with phase. If z to the k is my input, the phase is going to be modified by the amount angle of h of z. So again, all that matters is what z are you putting into the system. So the system doesn't change the frequency. All it does is change the amplitude of the frequency and the phase of the frequency. Very similar things that you've seen and heard before with respect to Fourier transforms and discrete time Fourier transforms. All right, so this eigenfunction property and the special form of z to the k and why we like z to the k's gives us a hint on how now we want to define the actual z transform. Hubungannya dengan persamaan beda, ya. Ketika kita memiliki Hz, bagaimana dia dinyatakan dalam persamaan beda, ya, dengan menghubungkan antara transformasi Z dan pasangannya. Persamaan beda K0 sampai N, ya, koefisien output AK, YN kurang K, ya, sama dengan sigma K0 sampai M, koefisien BK dari input XN kurang K, suatu persamaan yang kausal. Ya. Jika sistem kausal, persamaan beda dapat dipakai untuk menghitung keluaran YN secara rekursif. Ya. Rekursif. Bila kondisi sistem pada awalnya istirahat, maka sistem akan kausal, linear, tidak berubah terhadap waktu. Ya. Dengan transformasi Z, ya, kita kalikan dengan K0 sampai N, AK Z pangkat minus KYZ, ya. Penjumlahan K dari 0 sampai M, BK Z pangkat minus K XZ. Maka kita bisa pindahkan fungsi transfer HZ, yaitu YZ dibagi XZ, ya. Penjumlahan K0 sampai M, ya, BK Z pangkat minus K dibagi K0 sampai N, AK Z min K. Nah, kalau kita lihat disederhanakan nanti, dia ada suatu konstanta B0 dikali A0 sebagai pengadik K, ya, penjumlahan dari akar 0, 1 kurang yang berlokasi di CK, ya, Z min 1, dan penjumlahan dari lokasi pol DK, ya. Jadi kalau 1 kurang DK Z min 1 artinya lokasi polnya ada di DK, CK itu lokasi 0, ya. CK di lokasi 0. Dan HZ bisa perkalian, ya. Ini menjadi perkalian antara, ya, perkalian dari polinomial lokasi 0 di pembilang dan polinomial lokasi J orde satunya lokasi pol di penyebut. Kita mari lihat contoh bagaimana hubungan antara persamaan beda dengan fungsi transfer, ya. Bahkan dari fungsi transfer ke realisasi, bahkan arahnya ke analisis. Kita akan menganalisis suatu sistem yang dinyatakan oleh fungsi transfernya, dan diketahui di sini adalah persamaan bedanya. Persamaan beda yang diketahui di sini YN ditambah 0,25 YN min 1 dikurangi 0,375 YN min 2 sama dengan XN ditambah 2 XN min 1 ditambah XN min 2. Kalau kita ambil transformasi Z ke dua sisi, sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan, maka YN menjadi YZ. YN min 1 adalah Z pangkat min 1 kali konstanta 0,25, ya, YZ kali YZ, ya.
kalikan konstanta minus 0,375, xn, xz, 2xn min 1, z min 1 dikalikan xz dikali konstanta 2, xn min 2 itu menjadi z min 2 kalikan xz. Kalau dibagi YZ terhadap XZ itu menghasilkan fungsi transfer HZ, ya, fungsi transfer HZ. Nah, maka koefisien yang ada di YZ dia akan menjadi di penyebut fungsi transfer, ya, perkalian silang, dan koefisien yang ada di XZ dia menjadi pembilang di fungsi transfer. Jadi pembilangnya 1 ditambah 2 Z min 1 dari XN min 2 ini ditambah Z pangkat min 2. Ya, penyebut fungsi transfer menjadi 1 ditambah 0,25 Z min 1 dikurang 0,375 Z pangkat min 2. Ya. Jadi dari persamaan beda, kita sudah punya relasi mendapatkan fungsi transfer. Dari fungsi transfer, kita tentukan untuk memplot pol zero-nya, kita cari akar polinomial di pembilang untuk zero, dan akar polinomial penyebut untuk pol, ya. Dari persamaan ini didapat, ya. Ya. Jadi akarnya ada di minus 2 dan setengah, zero ada di 0, ya. Oke. Maka kalau kita menganalisis sistem ini, ya, setelah kita plot, pertama ROC ada 3 kemungkinan. Ya, lebih besar dari minus 2 berarti kita memiliki respon impuls kausal, ya. Kalau dia lebih besar kausal, kalau lebih kecil dari setengah non kausal. Kalau dia di antaranya ada yang kausalnya, ada non kausalnya, ya. Yang lebih besarnya kausal, yang ke dalamnya non kausal. Tapi sistem disebut non kausal. Karena ada pol di luar lingkaran satuan, maka sistem tidak pernah stabil, ya. Sistem stabil jika polnya berada dalam lingkaran satuan. Nah, ROC yang melingkupi lingkaran satuan itu hanya yang ring, yang lebih besar dari setengah ROC-nya dan lebih kecil dari 2, ya. Itu dia melingkupi lingkaran satuan. Jadi yang memiliki respon frekuensi yang bisa dihitung transformasi Fourier discrete, yang bisa dihitung Z sama dengan E omega, hanya di ROC yang non kausal, yang ring, ya, yang satu lebih besar dari setengah, yang satu lebih kecil dari minus 2. Yang lebih kecil ini menghasilkan non kausal, yang setengahnya kausal, ya. Begitulah cara menganalisa suatu sistem. This question asks for the transfer function, and what we're given is a difference equation. So the transfer function, remember, is simply h of z, okay, and what we're given is y of n in terms of y of z. So we don't have h of n. So if we had h of n, then h of z is simply the z transform of h of n. But we don't have h of n, so that's not going to work. But what we can do is somehow rewrite y in terms of x, because another expression for h of z is the ratio of y of z over x of z. So if somehow we can get our difference equation in that form, then we can find the transfer function. So let's try taking the z transform
of each term. Remember, Z transform is a linear process, so we're allowed to do that. I can take the Z transform of each of these terms. So the Z transform of y of n is simply y of z. The Z transform of 2y of n minus 1 is 2y of z times z to the minus 1. Remember, that's what our delay operator there does. So that delay gives me that z to the minus 1 term. And then the Z transform of x to the power n is simply x to the power z. So now the question is, can I rewrite this in that form? Is that possible? If that's possible, then we can find the transfer function. So we want y of z in terms of x of z, but what we have here is y of z on the left and right hand side. So first step is to bring the y's together. So we'll have y of z minus 2y of z times z to the minus 1 equals 3x of z. Then you can take y of z as a common factor. Y of z into 1 minus 2 z to the minus 1 equals 3x of z. Remember, what we're trying to find is y of z over x of z. So I can simply divide both sides by x of z, well, divide both sides by x of z and divide both sides by this term, and that will give me y of z over x of z equals 3 over 1 minus 2 z to the minus 1. And that is my transfer function. So I've just found the transfer function by taking the Z transform of my difference equation here. Now I could simplify this to get rid of the negative power there, so I could multiply by z over z, and that would give me 3z over z minus 2, which is a slightly nicer looking version of the transfer function. So h of z equals. So that's our final answer. We found the z transform. We found the transfer function of a system using a difference equation. So we didn't have the impulse response. What we did have was the difference equation, and we managed to find the transfer function. Sebuah sistem linear berubah terhadap waktu, ya, mempunyai fungsi sistem 1 ditambah z min 1 kuadrat dibagi 1 kurang 0,5 z pangkat min 1 dikali 1 tambah 0,75 z min 1. Ya. Dari sini kita bisa melihat persamaan yang di bawah ini sudah menggambarkan pol berada di 0,5 dan pol berada di minus 0,75. Ya. Dia di minus 0,75. Karena dua-duanya dalam lingkaran satuan, maka sistem ini stabil. Untuk mendapatkan persamaan perbedaan, maka hajat ditulis, ya. Kita tuliskan hajatnya yang pembilangnya tadi dikuadratkan dulu, kemudian dicari ya YZ XZ sama dengan HZ, ya. 1 kali XZ jadi XN, ya. Kembali, ya, mengembalikan konsep dari YN tadi ke HZ. 2Z min 1, 2Z pangkat min 1, ya. Ini XN min 1 kali 2, Z min 2, XN, Z pangkat min 2, XN kurang 2, ya. 0,25 Z min 1 kali YZ, yaitu 0,25 YN min 1, ya. Negatif 0,75
75 Z pangkat min 2. Jadi Z min 2, YN min 2 dikali pengali 0,375. Sehingga kita dapat persamaan bedanya. Ya. Persamaan bedanya didapat. Nah, untuk mendapatkan realisasinya, ya, kita masukkan YN sama dengan. Ya. YN sama dengan. YN-1 artinya YN yang didelay satu kali, YN-1 dikalikan pengali 0,25 dijumlahkan, ya, dapat komponen minus 0,25 YN-1 ditambah YN-2 delay lagi, tambahkan delay lagi, kalikan faktor 0,375 jumlahkan, ya, dari XN langsung jadi pengali 1, 2XN-1 artinya delay dulu kalikan dengan faktor 2 jumlahkan, XN-2 delay lagi kalikan faktor 1 jumlahkan. Maka ini adalah realisasi langsung, ya, realisasi langsung dari persamaan beda. Jadi dari sini kita udah dapat dari fungsi transfer ke persamaan beda ke realisasi, ya. Kemudian kita analisa, masuklah analisa sistem linear tidak berubah terhadap waktu, linear time invariant, ya. Dengan menganalisa itu pertama gambar Poljero dari fungsi transfer, ya, gambar Poljero dari fungsi transfer. Nah ini contoh yang lain, ada persamaan beda, YN sama dengan 2,5 YN-1 dikurangi YN-2 tambah XN, ya. Fungsi transfernya kalau kita hitung, ya, kita dapat dengan cara yang tadi, ya, dari YN YZ, YN-1 Z-1 kali YZ kali faktor 2,5 minus YN-2 Z-2 YZ XN XZ, maka koefisien di XN 1, ya, koefisien di YN 1 dikurang 0,25 Z-1 ditambah Z-2, dicari faktorisasinya, maka polnya berada di minus 0,25 dan di 2. Jadi kalau dijumlah dia minus 2,5, kalau dikali dia adalah 1, positif, 0,5 kali 2, 1. Ya. Jadi kalau dicari akar-akarnya, dia pol berada di 0,5, pol berada di 2. Ya, pol berada di 2, pol berada di 0,5. Ya. Maka kalau kita menganalisa sistem, melihat di sini, ya, ada 3 daerah konvergensi sama dengan seperti contoh tadi. Lebih besar 2, maka sistem kausal, ya. Di antara setengah dan 2, faktor 2 memberikan non-kausal, faktor 1 adalah kausal, maka sistem non-kausal. Lebih kecil dari setengah, dia non-kausal. Ya, di dalam dari setengah, non-kausal. Ya. Sistem tidak pernah stabil karena ada pol yang berada di luar lingkaran satuan, yaitu pol yang ada di 2 ini. Ya. Sistem tidak pernah stabil. Sistem inverse. Fungsi transfer dikali inverse-nya sama dengan 1, itu prinsip. Ya. Sistem fungsi transfer dikali inverse, fungsi inverse itu sama dengan 1. Jadi ketika kita memiliki fungsi transfer, inverse-nya ya dibalik. Tinggal sekarang kita melihat daerah konvergensi antara fungsi transfer dan fungsi inverse-nya harus memenuhi kedua-duanya. Kita tinggal melihat, ya, pemenuhan kedua-duanya. Contoh, sebuah sistem linear tidak berubah terhadap waktu mempunyai fungsi transfer Hz sama dengan 1 dikurang 0,5 Z pangkat min 1 dibagi 1 dikurang 0,9 Z pangkat min 1
Ya, daerah konvergensi, diketahui daerah konvergensi harga mutlak Z lebih besar 0,9, maka dengan diplot 0,9 ini adalah lokasi pole, ini adalah orde 1, fungsi transfer orde 1, lokasi pole yang menggambarkan bahwa kausal, ya, yang menggambarkan lebih besar, menggambarkan kausal. Kalau supaya hasilnya satu, maka inverse-nya itu pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, ya. Jadi fungsi inverse-nya yang penyebut jadi pembilang, ya, pembilang menjadi yang penyebut menjadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut, sehingga fungsi transfernya, fungsi inverse-nya 1 dikurang 0,9 yang tadinya penyebut Z pangkat min 1 dibagi, ya tadinya pembilang 1 dikurang 0,5 Z min 1. Di sini sekarang fungsi inverse dari sistem itu letak polnya di 0,5 dan ROC-nya lebih besar dari 0,5. Supaya memenuhi kedua-duanya, maka fungsi transfernya lebih besar dari 0,5. Respon impulsnya, inverse system, 0,5 pangkat NUN dikurang 0,9 kali 0,5 N min 1 UN min 1. Inverse sistemnya kausal dan stabil. Oke. This is inverse Z transform example number 1. Plot the pole zero diagram and find the impulse response forms of a system function. All right, let's walk through a general approach for this problem. We are given a system function h of z, and to begin, we want to find the pole zero diagram of this function. For the purposes of finding a pole zero diagram, we need to factor the numerator and denominator polynomials. It will also be easier for plotting the pole zero diagram if we are working in terms of z rather than z inverse. Therefore, for this problem, we can multiply top and bottom each by z squared. We then need to factor the denominator. We would have two factors that we're looking for, and then we can identify the zeros from the numerator and the poles from the denominator. Next, we want to find the impulse response h of n, and we're looking for two different types, either stable or causal, or perhaps both. But our impulse response is going to be the inverse Z transform of our system function h of z. We'll need to apply the partial fraction expansion to do that. Now the difference between these two is for stable, we need the region of convergence to contain the unit circle. For causal, we need the region of convergence to be right-sided. All right, let's continue with a detailed solution. To begin with, I want to write the two polynomials in terms of z rather than z inverse. I will multiply top and bottom each by z squared. First apply that to the denominator, and then multiply through on the numerator. I'm going to write that as directly as z squared plus 0.25z, and then I've factored out a z out front. We see that we have a 0 at the origin and a 0 at z equals minus 0.25. We need to factor this quadratic polynomial before we can identify the poles. So I've written the familiar quadratic equation for the roots. Here I'm identifying my coefficients a, b, and c. This is 0.64. And punching this out on the calculator gives me 3.36. We have 4. That gives us 2. Let's go ahead and divide through by 2. And this gives us the two roots minus 1.4 and positive 0.6. We would then write the denominator as 0 plus 1.4
times 0 minus, or z rather, minus 0.6. Now we can identify our poles. We have a pole at z equals minus 1.4 and another one at positive 0.6. Let me sketch the real and imaginary axes for the z-plane, and then we'll place the unit circle on here for reference too. All right, a 0 at the origin, draw a circle there. 0 at z equals minus 0.25. Looks like right there. Pole out here at minus 1.4. We'll use an X symbol for the pole, and another one at positive 0.6. And that's the result for part A. This is the pole 0 diagram for h of z. Now we will need this pole 0 diagram as the beginning point for part B. We want to find a stable impulse response h of n. Stable means the region of convergence, or ROC for short, must contain the unit circle. As we look at our diagram, we need to trace out two circles that intersect these two poles. Here's the first one, and here's the second one. We then select the region of convergence to contain that unit circle. That is this annulus, or washer shape. Now we describe this by saying that the magnitude of z has to be confined in the region of 0.6 up to 1.4. Next, we need to apply the partial fraction expansion to our system function in order to isolate the individual components. It's actually more convenient to get this back in the form of z inverse, so that's what I'm taking care of right now. All right, what we would like to be able to do is break this up into two first-order terms that are added together. And we split this up based on the factors that we see down in the denominator. We need to find these two coefficients, a and b. I will also get this to match a standard form that we'll use later on in looking up our entries in the z-transform table. Now let's concentrate on solving for a. What I'll do first is move the denominator to the other side of the equation, and to do that I'm really multiplying both sides by that term. Next, to make b disappear, I would like to set this to 0, and I can do that by evaluating this entire expression at z equals minus 1.4, which happens to be the pole location. Let's investigate why that sets this expression to 0. I have 1 minus 1.4 times z inverse. So evaluating z inverse at minus 1.4 leaves me with this expression. We see that that multiplies out to 1, and we have 1 minus 1 is 0. Now we do this evaluation on both sides of the equation. Therefore, we see we take the original h of z, we multiply by this expression. That cancels that expression over there. We're left with the numerator divided by the other expression involving the other pole. We then evaluate that at z equals minus 1.4. At this point, it's calculator work. And we have a is 0.5750. I'm going to apply the same general method to find b. Now in this case, I'm multiplying by the other denominator term. And I would be keeping this one. We then evaluate that at z equals 0.6.
I'm going to cut right to the chase on that. We have b equals 0.4250. All right, partial fraction expansion now leaves us with this form. I can drop in the specific values for a and b. At this point, I'm going to refer to a z-transform table, and this is how we can perform the inverse z-transform. The two entries of interest are one that matches the form here, the minus, there's a is 0.6. This has a region of convergence magnitude of z greater than a. We also see that since it's multiplied by a step function, this is a causal sequence, or what we would also call a right-sided sequence. Starts at 0 and it increases from there. Now this same expression in the z domain has a different form depending on whether or not we're looking at causal or anti-causal. Changing the step function to its anti-causal form. This is a version of the step that's been on since minus infinity and shuts down at -1. This anti-causal sequence, or left-sided sequence as it's known, has a region of convergence that's bounded by the circle and it's on the interior. So we're looking at the intersection of these two regions of convergence. One specified as magnitude of z greater than 0.6. That means we want to use the causal sequence for this portion of h of z. For this, we are bounded by 1.4. Can't get beyond that. Therefore, we use this form, that is the anti-causal sequence, for the other term for h of z. Now we can write the impulse response. We'd have the scaling factor, and then we use the anti-causal sequence form. A corresponds to minus 1.4. We raise that to the nth power, and then multiply by the negative sign and the reversed step function. Then we add in the scaled form for the other term. A is 0.6 in this case. We raise that to n, multiply by our standard step function. And that's our result for part B. Let's take a moment just to confirm that this is a stable impulse response. We know this decays towards 0. How about this one? Minus 1.4 raised to the nth power. Well, on this side, n is confined to values of 0 due to the reverse step function. If we look at minus 1.4 raised to the minus n, that would look like 1 over minus 1.4 to the n. I think you'll agree that as n increases, that this expression also decays towards 0. Now in part C, we want to find the causal impulse response h of n. Causal means we're looking for a completely right-sided sequence. That means as we look at the pole zero diagram, we need to define the region of convergence as being outside the outermost pole. That means we need a magnitude of z greater than 1.4 in this case. We can reuse the partial fraction expansion results from part B. The difference now is we need to choose the inverse z-transform entries in our table to correspond to a causal sequence for each. And that's what I'm doing here. This would be our result then for part C. We observe that this term involving minus 1.4 raised to the nth power is unstable because 1.4 raised to the n, as n increases, just keeps getting larger and larger. Lastly, in part D, does a causal and stable impulse response exist? Well, as we return to our pole zero diagram, we know that the causality would require that a right region of convergence is completely right-sided.
However, stable says that we need to include the unit circle. Looks like the only way we can make this work is if this pole were moved inside the unit circle. Therefore, we would conclude, no, this is not possible. We would need all the poles to be inside the unit circle. And that's part D, and that wraps up this example. Orde 1, ya. Sebuah sistem kausal dengan persamaan difference orde 1 YN sama dengan AYN kurang 1 ditambah XN bisa diselesaikan dengan metode rekursif. Ya, solusi ini bisa diselesaikan dengan metode rekursif. Ya, fungsi transfernya kita lihat 1 dikurang AZ min 1. Ya. 1 bagi 1 kurang AZ pangkat min 1. Pol zeronya kalau kita lihat di sana, maka ada pol di Z sama dengan A. Sistem akan stabil jika A-nya itu pecahan, ya, di dalam lingkaran satuan, lebih kecil dari 1. Dia pecahan. Kausal ketika ROC-nya lebih besar dari A. Nah, ketika kita ambil dia kausal, berarti ROC-nya lebih besar dari A, dia stabil, A berada dalam lingkaran satuan, maka lingkaran satuan ini dicakup oleh range of convergence, daerah konvergensi. Artinya, fungsi transfernya memiliki respon frekuensi, bisa dievaluasi di EJ omega, ya, bisa dievaluasi di EJ omega, ya. Dan respon impuls orde 1 A pangkat N UN, ya. Lanjut ke sistem respon impuls terbatas orde 2. Finite impulse response, orde 7. Orde 7. Artinya HN terbatas 0 sampai 7, ya. 0 sampai 7. Ya. Dan 0 nilai lainnya, sehingga kita bisa lihat penjumlahan dari HZ-nya adalah HN Z pangkat minus N, ya, per definisi 0 sampai N. Itu kalau dihitung deret geometriknya itu 1 dikurang A pangkat 8 Z minus 8 dibagi 1 kurang AZ pangkat min 1, ya. Disederhanakan dia menjadi 1 dibagi Z pangkat 7 dikali di pembilang itu Z pangkat 8 dikurang A pangkat 8, di penyebut itu Z dikurang A. Maka kita bisa memplot pol zero-nya. Di sini zero-nya berada Z pangkat 8 sama dengan A pangkat 8. Maka ada sejumlah 8 zero yang berjari-jari A dan 8 titik di sepanjang jari-jari A. Sehingga jarak antara zero 1 dengan zero lainnya itu adalah 2pi dibagi 8. Ya. Jadi kalau 8, 2pi bagi 8 per 45 derajat. Ya, ada zero. Dari penyebut pol, di Z pangkat 7 itu menggambarkan ada 7 pol di titik origin 0,0. Ya. Kemudian pol berikutnya Z kurang A sama dengan 0, ada pol di Z sama dengan A. Sehingga di titik A ini tadi ada zero, ada pol saling menghilangkan. Sehingga pol zero-nya digambar, ya, ada 7, tinggal 7 zero yang berjari-jari A, dan pol di origin. Ya. Ya. XN, YN sama dengan XN tambah AXN kurang 1 tambah sampai AXN kurang 2 sampai A pangkat 2, XN kurang 2 sampai A pangkat 7, XN kurang 7. Ya. Stabilitas dan kausalitas. Ya.
Stabilitas dan kausalitas. Kita memiliki persamaan fungsi transfer HZ, YZ dengan XZ, dari persamaan beda, dapat diturunkan dari persamaan beda, ya. Untuk menganalisa stabilitas kausalitas, kita bisa memplot dulu pole zero-nya, ya. Kemudian melihat posisi pole-nya, apakah berada dalam lingkaran satuan. Kalau dia berada dalam lingkaran satuan, dia sistem stabil. Atau bisa melihat penjumlahan dari respon impulsnya, kita gambar respon impulsnya, apakah dia kalau dijumlahkan semuanya, dia memiliki suatu nilai tertentu terbatas, itu juga bisa menunjukkan stabilitas suatu sistem. Ya. Kemudian kausalitas berkaitan dengan daerah konvergensinya, kalau dia keluar, ya di luar pole, dia kausal, kalau dia ke arah dalam, dia non-kausal. Ya. Jadi kontribusi pole keluar sama tidak keluar itu akan mempengaruhi respon impulsnya. Oke, kita lihat contoh. Contoh tadi ini kita diberikan suatu persamaan YN dikurang 2,5 YN-1 ditambah YN-2 sama dengan XN. Tadi kita sudah diberi persamaan ini, fungsi transfernya 1 dibagi 1 kurang 2,5 Z pangkat min 1 tambah Z pangkat min 2. Kita sudah mendapatkan tadi ini, pole-nya berada di 0,5 dan di 2. Ya. Berada di 0,5 dan di 2. Kita plot. Ya. Kita plot. Pole-nya di 0,5 dan di 2. Maka kita bisa menganalisis sistem kausalitas dan stabilitasnya. Ya. Jika kita mendefinisikan daerah konvergensinya lebih besar 2, maka sistem kausal. Namun karena ada pole-nya di 2, di luar lingkaran satuan, maka sistem tidak stabil. Ya. Ketika kita mengambil deretan 2 sisi bilateral, lebih kecil dari 2, lebih besar setengah, ya, maka sistem non-kausal. Ya. Karena 2 dia non-kausal, karena setengah keluar dia kausal, tapi sistem menjadi non-kausal. Ketika kita ngambil sisi kiri, yaitu di dalam dari setengah, maka sistem tidak kausal, ya, tidak stabil. Tidak stabil itu karena ada pole lebih besar dari 1 atau di luar lingkaran satuan. Stabilitas sistem orde 2. Ya. Persamaan orde 2 artinya ada Z-2 atau ada output yang didelay 2 kali secara rekursif. Ya. Fungsi transfernya B0 ada 2 pole. Ya. 1 tambah A1 Z pangkat min 1 tambah A2 Z-2 ada 2 pole. Sehingga persamaan polinomial dari penyebut, akar-akarnya itu akan menunjukkan, letaknya akan menunjukkan sistemnya itu stabil apa tidak stabil. Jika kedua akarnya, P1, P2 ini, berada dalam lingkaran satuan atau lebih kecil dari 1, maka sistem stabil. Nah, faktor penentu, ya, faktor penentu besaran P1, P2 lokasi ini ditentukan oleh koefisien dari persamaan beda A1 dan A2. Ya, kalau kita lihat dari P1, P2 itu minus A1 per 2 plus kurang, plus minus setengah akar dari A1 kuadrat kurang 4A2. Jadi dipengaruhi oleh koefisien dari outputnya. Ya, A1 tadi terkait dengan YN-1, A2 terkait dengan YN-2. Kalau dia lebih kecil dari 1, baik itu P1 maupun P2, karena dia bersifat kompleks, maka dia itu stabil. Kedua-duanya harus berada dalam lingkaran satuan. Jika digambar, dia akan memberikan suatu fungsi yang disebut dengan segitiga kestabilan. Jadi karena dia fungsi A1, A2, dia hanya stabil, dia hanya memberikan lokasi pole zero lebih kecil dari 1, ya, karena kompleks. Dia hanya berada di daerah segitiga ini, ya, di daerah
segitiga. Itulah persamaan yang menunjukkan segitiga kestabilan dari sistem rekursif orde 2. Nah, kalau kita menggambar HN yang stabil, jika dijumlah, ya, kita juga bisa melihat apakah ini sistem stabil. Ya. Dari koefisiennya tadi diambil, kalau dijumlah dia HN harus terjumlah memiliki nilai terbatas. Ya. Kalau ini pasti memiliki nilai terbatas sistem stabil. Ya. Kondisi lain B01, P0,75 kalau kita lihat, ya sistem dengan respon impuls gambar seperti ini, maka sistem ini adalah stabil. The Z-transform is a very useful tool for analyzing linear time invariant systems. It turns out that linear time invariant systems described by difference equations play an extremely important role in the field of signal processing. First of all, these difference equations serve to represent filters for us. We can represent the category of so-called infinite impulse response, or IIR filters, as well as the category of finite impulse response, or FIR filters, using a difference equation. And these are the predominant types of filters that are used in signal processing. So our difference equations play a role in both filter design and filter implementation. Second, linear time invariant systems described by difference equations serve as useful models. They can describe the effects of a system that introduced distortion to a signal, or they can describe the characteristics of a random process. So the general form for a difference equation is as shown here. We've got the sum from k equals 0 to capital N of ak y of n minus k. The sum k equals 0 to m of bk x of n minus k. And we normally assume that a0, the coefficient associated with y of n on the left-hand side here, that a0 cannot be equal to 0. So if we take the z-transform of both sides of this difference equation using the time shift property, we have the sum ak z to the minus k y of z. On the right-hand side, we have the sum bk z to the minus k x of z. And we can solve for y of z as a function of x of z. Y of z is equal to this rational function of z inverse involving the parameters of the difference equation, with the ak's in the denominator and the bk's in the numerator. And all that is multiplied by x of z. We call such an h of z, we call that the transfer function or the system function. It's the ratio of the sum bk z to the minus k to the sum ak z to the minus k. And this function summarizes the characteristics of the difference equation. And we can write this in terms of poles and zeros as well. If we assume b0 is not equal to 0, then we can write it as I've shown here, where I have b0 over a0 product of 1 minus the ck z inverse, where ck are the zeros. And then in the denominator, we have the product 1 minus dk z inverse, where dk are the poles. Poles and the zeros are equivalent characterizations for the system, as are the coefficients of the difference equation. There's a one-to-one relationship between those. Well, as a further example of the relationship between the difference equation and the system function or transfer function, let's start with an h of z, and we'll find the corresponding difference equation. So here we have h of z is equal to z plus 1 quantity squared divided by z minus a half times the quantity z plus 1/4. In order to relate this to the difference equation, we have to write it out in terms of z inverse. So we're going to factor z squared out of the numerator and out of the denominator, and that leaves us with 1 plus z inverse quantity squared in the numerator, and then in the denominator we'll have 1 minus 1/2 z inverse
times 1 plus 1/4 z inverse. So we can see from this expression that we have zeros at z equals -1, and there's 2 of them associated with this squared term here. And then we have poles at z equals 1/2 and at -1/4 due to the 2 terms in the denominator. Because these z squared in the denominator and in the numerator are going to cancel, and so those z squared terms don't contribute to poles or zeros. Well, then to get the difference equation, we need to multiply out these poles and zeros, and so we end up with a ratio of polynomials, and we end up in the numerator with 1 plus 2z inverse plus z to the -2, and in the denominator we have 1 minus 1/4 z inverse minus 1/8 z to the -2. So from this, we can identify our coefficients of our difference equation. In particular, we see that B0 is 1, B1 is 2, B2 is the coefficient of z to the -2, and that's 1, and then A0 is 1, A1 is -1/4, A2 is -1/8. So using these coefficients, we can write the difference equation as y of n minus 1/4 y of n minus 1 minus 1/8 y of n minus 2 is equal to x of n plus 2 x of n minus 1 plus x of n minus 2. So given these descriptions for a system, we have some key questions that we're going to answer using the z-transform. First of all, what are the conditions on the difference equation to get a stable system? Second, what are the conditions to get a causal system? Third, suppose that h of z, or the difference equation, is a model for a system that introduces distortion. We'd like to know, can that distortion be reversed? For example, if I have a communication signal and it passes through some transmission channel, like the wireless channel from your cell phone to the nearest base station, that channel or that transmission process is going to introduce distortion. And we can model that, say, by a difference equation and use a transfer function h of z. So what you receive is a distorted signal. What we'd like to know is, can we recover the original signal by passing the distorted signal through some sort of inverse system? Does such an inverse system exist? Would it be stable? And so on. Another class of questions that we can answer using the z-transform. And then finally, we'll see how the frequency response relates to the parameters of the difference equation. We already know that the discrete time Fourier transform, which would give us the frequency response, is just the z-transform evaluated on the unit circle. And that's going to play a key role in our relating of the frequency response of the system to the parameters of the difference equation. Lokasi zero, filter respon impuls terbatas, fasa linier, respon impuls terbatas. Respon impuls terbatas, ya, dia tidak ditentukan oleh polnya karena dia hanya ada zero-nya, ya, tapi dia menjadi fasa linier, dan ada 4 kemungkinan. Respon impulsnya simetri, antisimetri, simetrinya ada di titik di antara 2 impuls, atau di titik impuls. Contoh, kalau M-nya, ya, zero, tipe 1, tipe 2, nah, tipe 3, tipe 4, dia akan memberikan apakah respon frekuensinya fungsi genap atau fungsi ganjil. Contoh, jumlah koefisien 5 Hn, ya, ini contoh. 1 dari N0 sampai 4, berarti di N01, di N1 dia 1, N2 1, N3 1. Ini sih respon impulsnya terbatas, 5 koefisien, ya. Derajat filternya itu 4, jadi F. Jadi kalau dia sebagai filter, dia filter orde 4, ya. Hz-nya
Ya 1 ditambah Z min 1 ditambah Z min 2 tambah Z min 3 tambah Z min 4 ya. Ada 4 elemen delay ya. Kalau dijumlahkan secara geometrik dia 1 kurang Z pangkat min 5 dibagi 1 kurang Z min 1 ya. Kalau disederhanakan 1 dibagi Z pangkat 4 ya. Caranya keluarkan Z min 5 dari sini, satunya jadi Z pangkat 5, di sini kurang 1, keluarkan Z min 1 dari penyebut, ya di sininya menjadi Z, dikurangin 1, ya. Z min 5, Z min 1, Z min 4, ya, turunkan menjadi 1 Z pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa menggambar pol zero-nya, ya. Zero-nya dari pembilang itu ada 5 di titik 1, ada 5, ya. Kemudian 1, 2pi-nya dibagi 5. Jarak antar zero yang satu dan zero lain adalah 2pi dibagi 5. Ya. Polnya di Z pangkat 4 ini ada 4 di titik 0,0. Z min 1 ada juga pol di Z sama dengan 1. Tapi Z sama dengan 1 pol dan zero ada juga di situ saling menghilangkan. Ya. Saling menghilangkan ya. Jadi kalau kita gambar ada 4 zero yang di Z sama dengan 1 saling menghilangkan, polnya tinggal di Z sama dengan di 0,0, zeronya ya 2pi dibagi 5 ya, 2pi dibagi 5 ya. Nah, kita akhirnya bisa dapat respon frekuensinya dengan menggantikan ya, dengan menggantikan EJ omega. Jadi respon frekuensinya kita bisa gambar EJ omega, Z-nya gantikan E pangkat J omega. Jadi 1 ditambah E minus J omega ditambah E minus J2 omega ditambah E minus J3 omega ditambah E minus J4 omega. Ya. Kalau dari persamaan 1 dikurang Z min 5 itu 1 dikurang E minus J5 omega dibagi 1 kurang E minus J omega. Ya. Bagaimana kalau respon impuls tipe 2? Pusat simetrinya tidak persis, tapi di antara 2 titik. Ya. Misalnya ini 6 koefisien, 3 di sebelah kanan, pusat simetris, jadi pusat simetrisnya itu ya di 2,5, di antara ya, 3 di sebelah kirinya, derajatnya 5, jadi kalau M-nya genap, M-nya ganjil, ya, maka dia pusat simetrinya, nanti hubungannya, respon frekuensinya apakah fungsi ganjil, apakah fungsi genap. Respon amplitudonya apakah fungsi ganjil, fungsi genap. Respon fasanya apakah fungsi ganjil, fungsi genap. Ya kira-kira inilah pesannya dari persamaan ini. Ya. Z-nya 1 tambah Z min 1, Z min 2, Z pangkat min 3, Z min 4, Z min 5. Ya. Penjumlahan geometriknya 1 kurang Z pangkat minus 6 dibagi 1 kurang Z min 1. Ya. Sehingga kita mendapatkan model yang tadi, antar zero ada Z dibagi 6. Ya. Z dibagi 6. Dan di Z sama dengan 1 dia saling menghilangkan. Polnya tinggal di origin, sejumlah 5. Tinggal melihat respon frekuensinya. Dari respon frekuensinya, bisa digambarkan respon amplitudo, respon fasa. Tinggal melihat apakah fungsi genap, apakah fungsi ganjil. Cek respon frekuensinya. Respon amplitudonya dan respon fasanya, apakah dia fungsi genap, apakah fungsi ganjil. Demikian juga yang antisimetri. Jadi antisimetri yang satu positif, yang satu negatif, disebut antisimetri. Nah, antisimetri, pusat simetrinya ada di titik. Contoh delta N dikurang delta N kurang 2, yang delta N 1, di N0, di N1, di N0,
di N sama dengan 2, dia min 1. Ini antisimetri, pusat simetrinya di N sama dengan 1. Pusat simetrinya di N sama dengan 1. Kita bisa mendapatkan HZ-nya dan bisa menggambarkan pole zero-nya. Kemudian dari sini kita bisa hitung juga respon frekuensinya. Gantikan Z dengan E minus J omega, E minus J2 omega. Jadi 1 dikurang E pangkat minus J2 omega. Ya. Dapatkan respon amplitudonya. Jadi bentuk dulu real sama kompleksnya. Real kompleks, amplitudonya akar dari real kuadrat tambah imajiner kuadrat. Kemudian respon pasanya, gambar. Kemudian lihat pengaruhnya. Apakah dia fungsi genap, apakah dia fungsi ganjil. Kira-kira itu pesannya dari 4 tipe ini. Ya. Dan tipe 4 itu adalah antisimetrik, tapi pusat simetrinya tidak persis di titik N, tapi di pecahan. Ya, contoh delta N berarti 1, delta N min 1, besarnya minus, tapi simetri, tapi pusat simetrinya ada di 0 dan 1. Ini kita lihat contoh, seperti apa model UTS-nya. Jadi model UTS-nya tadi bisa diketahui dari persamaan beda, dapatkan fungsi transfer HZ, ya. Kemudian dari HZ bisa ditentukan respon impulsnya. Kemudian dengan mengganti Z sama dengan EJ omega dapat respon frekuensi. Kemudian dari respon frekuensi yang bagian realnya dan bagian imajinernya, ada real dan imajiner, kita bisa dapat amplitudonya, ya, akar dari bagian real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Kemudian kita bisa gambar respon magnitudonya, dan kita bisa menggambar fasanya, ya, respon fasanya. Jadi bisa diketahui dari persamaan beda, bisa diketahui dari fungsi transfer, bisa diketahui dari struktur. Ada 3 bisa diketahui. Pertama lihat dulu diketahuinya, ya. Kemudian bisa dicarikan respon persamaan bedanya, bisa dicarikan respon impulsnya, bisa dicarikan respon frekuensinya, bisa digambarkan respon magnitudonya, bisa digambarkan respon fasanya. Ya. Contoh di sini yang diketahui adalah strukturnya. Ya. Nah, dari struktur ini kita bisa dapat YN sama dengan, ya, YN adalah YN-1 dikalikan pengali minus 0,2 jumlahkan, delay lagi, berarti YN-2 dikalikan 0,3 jumlahkan, ditambah lagi inputnya dikali 2, 2xn, ditambah, di delay lagi xn-1 dikalikan faktor min 3 dijumlah. Maka kita dapat persamaan beda. Dari persamaan beda ini, transformasi Z, YZ terhadap XZ dapat HZ. Ya. Dapat persamaan beda, kemudian dapat HZ, XZ, YZ, kemudian kita dapat HZ-nya, persamaan bedanya. Ya. Kita dapat persamaan bedanya, ya. YZ terhadap XZ, yang koefisien yang di output YZ yang menjadi penyebut, koefisien yang dekat dengan XZ-nya, dia menjadi pembilang dari fungsi transfer. Jadi 2 kurang 3 Z pangkat min 1 menjadi pembilang, penyebutnya 1 tambah 0,2 Z min 1 dikurang 0,3 Z min 2. Ya. Dari fungsi transfer, kita hitung, kita tentukan, dan kita plot pole zero-nya. Ya. Tentukan pole zero-nya. Maka dari persamaan fungsi transfer didapat 0 di Z sama dengan 0, dan 2Z kurang 3 sama dengan 0, arti 0 di Z 3/2. Jadi ada 0 di 0,0, ada di 3/2. Pole-nya Z ditambah, berarti ada pole, ya mestinya Z kurang, jadi berarti pole-nya berada di minus 0,656, dan Z kurang, berarti ada pole-nya di plus
0,456. Jadi ada di minus 0,656, ada di plus 0,456. Nah, ketika kita sudah memiliki pole zero, maka kita sudah bisa menganalisa sistem. Kalau sistem bisa direalisasi, maka pesannya adalah sistem itu kausal. Kausal menggambarkan sistem bisa direalisasi. Jadi kalau sudah diberikan realisasinya, maka ada tersirat di situ bahwa sistem itu kausal. Ya, sistem kausal. Nah, kalau kita sudah punya sistem kausal, maka tersirat di dalamnya ROC-nya adalah terluar dari pole yang terjauh. Di luar lebih besar dari pole yang terjauh. Pole yang terbesar. Mana yang terbesar di antara 0,656 dengan 0,456? Ya, lebih besar dari 656. Maka ROC-nya adalah daerah konvergensinya, harga mutlak Z lebih besar dari 0,656. Nah, sistem kausal. Ya, karena sudah ada realisasinya. Karena dia kausal, maka ROC-nya kita harus pilih dari pole yang terjauh. Jari-jari terbesar, yaitu 0,656. Di luar itu. Nah, analisa kestabilan. Karena pole-nya berada dalam lingkaran satuan, maka sistem ini stabil. Jadi pesannya berarti apa kesimpulannya? Sistem stabil dan sistem kausal. Kausal karena sudah ada struktur realisasinya, stabil karena dia berada dalam lingkaran satuan polnya. Kemudian, apakah ada respon frekuensinya? Kita tinggal melihat, menguji lingkaran satuan. Apakah lingkaran satuan ini cakup ROC? Karena ROC-nya di luar dari pol terjauh tadi, maka dia mencakup juga lingkaran satuan ini. Dengan dicakupnya ROC, daerah konvergensi lingkaran satuan, itu artinya fungsi transfer ini memiliki respon frekuensi. Bisa mengevaluasi di Z sama dengan EJ omega. Ya. Bisa dievaluasi di Z EJ omega. Artinya respon frekuensinya tinggal memasukkan HZ sama dengan ya 2 dikurang 3E minus J omega dibagi ya dari tadi HZ-nya tadi 2 kurang 3Z pangkat min 1 dibagi 1 tambah 0,2 Z pangkat min 1 dikurang 0,3 Z min 2 ya, dengan menggantikan Z sama dengan E pangkat J omega, maka kita dapat respon frekuensi. Itu sama dengan kita mengevaluasi transformasi Fourier waktu diskrit ya. Jadi kalau kita mau menghitung transformasi Fourier waktu diskritnya cukup menggantikan Z sama dengan EJ omega. Ya. Di pembilang ada Z min 1 jadi E pangkat minus J omega, dan di penyebut. Ya. Dan kita sudah tadi analisa bahwa dia daerah konvergensinya mencakup ya, E pangkat J omega. E pangkat J omega artinya R-nya 1, jadi R1 kali E pangkat J omega. Jadi di lingkaran satuan dicakup dia. Kesimpulannya, sistem kausal, daerah konvergensinya harga mutlak Z lebih besar 0,5 yang mengandung lingkaran satuan, maka sistem kausal, sistem stabil. Ya. Ketika kita menghitung respon impulsnya, fungsi dari inverse dari HZ. Ya. HZ kita menggunakan ekspansi parsial, sehingga kita mendapatkan 2 ekspansi, yaitu 3,878 koefisien A1, 1 tambah 6,56 Z min 1, ya. Yang kedua, minus 1,878 dibagi 1 kurang 0,456 Z min 1, ya. Tadi kausal, maka nanti HM-nya adalah UN, pengaliknya kausal, ya. UN pengaliknya. Nah, yang 1 tambah ini diberikan oleh pol berada di minus 0,656, jadi dalam kurung ini polnya berada di minus 0,656 pangkat N ya. Nah, yang 0,456 pol berada di positif 0,456 pangkat N ya. Pengalinya kausal UN ya, karena sistem kausal ya. Kita dapat respon impulsnya. Respon frekuensi tadi menggantikan Z dengan EJ omega, karena ROC-nya tadi dicakup, maka dia ada respon frekuensinya. Ya, ada respon frekuensinya. Nah, kalau kita lihat di sana, ada bagian
E minus J omega itu adalah kosinus omega dikurang J sinus omega. E pangkat J omega adalah kosinus omega tambah E J omega. Ya. Jadi kalau kita substitusi dia bentuknya ke bentuk kosinus, maka kita mendapatkan ada bagian real, ya pembilang itu bagian realnya adalah 2 kurang 3 kosinus omega, bagian imajinernya sinus omega. Nah, respon amplitudo adalah akar dari bagian real kuadrat dan bagian imajiner kuadrat. Dibagi, ya, dibagi amplitudo yang dipenyebut. Bagian real kuadrat, ya, penyebutnya juga kita bisa urai bagian real, ya, 1 tambah 0,2 dikali kosinus omega kurang J sinus omega, berarti bagian realnya adalah yang tanpa J, yaitu 1 tambah 0,2 kosinus omega, yang dari sini 0,3 kosinus omega kuadrat, ditambah bagian imajiner kuadrat. Ya. Sehingga kita bisa menggambarkan respon magnitudo terhadap frekuensi omega. Fungsinya kontinu, tinggal ya digambar. Kalau fasa, kalau kita memiliki fungsi alfa tambah J beta, fasanya adalah tangan min 1, beta dikurang alfa. Nah, kalau dia dibagi, dia dikurang. Ya. Makanya fasa di pembilang, ya, tangan min 1 bagian imajiner terhadap bagian real, dikurang fasa di penyebut. Ya. Bagian imajiner, tangan min 1 dari bagian imajiner dibagi bagian real. Kemudian kita bisa gambar, ya, nah, respon magnitudo. Nah, kita lihat di sini gambar ini menggambarkan simetri terhadap V, ya, simetri genap terhadap V, ya, simetri ganjil terhadap V untuk fasanya. Kedua, diberikan fungsi Hz, ya, fungsi transfer 1 tambah Z min 1 dibagi ada 2 pol, 1 di 0,5, 1 di minus 0,25, jadi 1 dikurang 0,5 Z min 1 dikali 1 tambah 0,25 Z min 1, ya. Tentukan daerah konvergensinya. Apakah sistem stabil? Jelaskan. Tentukan masukan XN dan XZ apabila sistem menghasilkan keluaran YN. Diberikan keluaran min 1/3 kali polnya ada min 1/4 pangkat N, UN, ya berarti ini kausal itu di pol min 1/4, dikurang 4/3 2 pangkat N, U minus N min 1, maka pol di 2 itu adalah kontribusi dari non-kausal. Jadi ada kausal, ada non-kausal dari respon sistemnya. Tentukan respon impuls sistem. Ya. Tentukan daerah konvergensinya. Daerah konvergensi. Daerah konvergensi ditentukan oleh pol. Ya. Tidak ditentukan oleh zero. Polnya tadi posisi di 0,5 positif dan di minus 0,25 negatif. Nah, kalau lihat ini sistem stabil karena kedua pol berada dalam lingkaran satuan, ya. Dalam lingkaran satuan. Kausal, sistem bisa kausal jika ROC-nya lebih besar dari pol terbesar, yaitu 0,5, jari-jari pol terbesar 0,5. Jadi kalau ROC-nya lebih besar 0,5, maka sistem kausal. Ya. Agar sistem kausal, maka ROC-nya ambil yang terbesar di antara 0,5 dengan 0,25, berarti 0,5. Sistem stabil, ya, karena kedua-duanya dalam lingkaran satuan. Ya. Berikutnya C, YN, ya, respon sistem itu, ya, sekarang XHZ-nya diketahui,
YN diketahui, kita bisa tentukan YZ-nya. Yang dicari XN-nya. Berarti apa? Cari dulu XZ-nya. XZ-nya itu adalah YZ dikurangi bagi HZ. Ya, YZ bagi HZ. YN-nya diketahui, tapi ya satu kausal, berarti bilateral. Yang kausal diberikan oleh kontribusi pol di minus seperempat, non kausal diberikan di pol di 2, ya. Sehingga kita bisa dapat YZ-nya, ya. YZ-nya. Yang pol min seperempat ini UN berarti dia kausal, ya. Maka kita dapat 1 tambah 0,25 Z min 1 karena minus di sini tambah. Dia non kausal di UN min 1 berarti 0 kausal, ya. Sini ada minus berarti dia plus di YZ-nya, tapi dia diberikan oleh pol di 2, ya. Amplitudenya 4/3 tetap pol di 2, jadi kurang 2 Z min 1. Nah, bagaimana kita menentukan pol ini tergantung dari apakah dia kausal, apakah dia non kausal, ya. Yang polnya di 2 itu kontribusinya adalah non kausal, yang polnya di minus seperempat kontribusinya itu adalah kausal, ya. Sehingga ROC-nya 2 sisi. Yang non kausal lebih kecil dari 2, yang kausal lebih besar dari 0,25, ya. Itulah daerah konvergensinya. Sehingga kalau kita lihat HZ, YZ, XZ, XZ adalah YZ dibagi HZ, kita lihat ada parameter yang saling menghilangkan. Ya, 1 tambah Z min 1 saling menghilangkan, ya pol zeronya saling menghilangkan. Kemudian ada juga yang menghilangkan 1 tambah 0,25 Z min 1. Di pembilang ada, di penyebut ada. Sehingga tinggal 1 dikurang 0,25 Z pangkat min 1 dibagi 1 kurang 2 Z min 1. Ya. XZ-nya adalah 1 dikurang 0,5 Z pangkat min 1 dibagi tinggal 1 dikurang 2 Z min 1. Sementara 2 ini tadi adalah kontribusi dari pol yang non kausal, yang ke dalam, arah ke dalam, sehingga daerah konvergensinya mengikuti di pol minus 2 yang non kausal, maka ROC-nya, daerah konvergensinya lebih kecil dari 2 non kausal, mengikuti yang non kausal, ya. Jadi XZ-nya jadi diurai, maka dia mengikuti non kausal, ya. Dia mengikuti fungsi non kausal. XN-nya, inputnya mengikuti non kausal karena kontribusi polnya dari 2 ini adalah non kausal, sehingga mempengaruhi ROC-nya mutlak Z lebih kecil dari 2. Ya. Respon impuls, yaitu kita ketahui tadi HZ-nya sudah diketahui, ya. Urai pakai ekspansi parsial, ya. Kita dapatkan polnya berada di 0,5 dan di minus 0,5, dan sistemnya tadi kausal, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Punten Pak, saya mau tanya. Ya. Yang di soal nomor 3 Pak, yang di bagian ROC-nya. Yang mana tadi? Di soal nomor 3 Pak, di bagian ROC-nya yang Z lebih besar dari 0,626 kalau nggak salah itu Pak. Oke, 0,626. Soal nomor 3 ya. Kita share lagi. Berarti bagian terakhir ini ya? Di soal UTS nomor 3 kalau nggak salah Pak. Ya, berarti nomor 3 itu tadi terakhir. Iya. Udah kelihatan itunya. 0,6. Mana? Bukan ya? Belum Pak. Belum. Ini. Iya Pak, yang ini Pak.
Yang daerah konvergensinya Z lebih besar dari 0,656. Nah, Ya. itu kan tadi Pak di min 0,656 Pak, kalau nggak salah. Ya, jadi kan melihatnya lingkaran satuan, harga mutlak Z. Jadi harga mutlak Z, ya, jari-jari terbesar dari 0,656 gitu. Melihatnya jari-jari terluar. Jadi dia di lingkaran yang jari-jarinya terluar. Jadi semua lingkarannya baik yang di minus plus, jadi bukan minus di sininya. Di sininya sudah harga mutlak Z lebih besar dari harga mutlak. Tadinya harga mutlak A. Harga mutlak A itu ya positifnya. Oh, berarti bukan 0,456 ya Pak ya? Bukan, jadi melihatnya kita lihat ininya. Ini ya. Jadi melihatnya jari-jari terbesar, terjauh, jari-jari terbesar. Ini ya. Di sini kita lihat Polgero-nya, ada di minus 0,65, ada di plus 0,456. Nah, jadi jari-jari terbesar. Jadi sebetulnya dilihatnya jari-jari terbesar. Jadi ini kalau misalnya ini kan ada lingkarannya ini. ROC lebih besar dari jari-jarinya di pool ini, ya, baik dia di positif maupun di negatif. ROC lebih besar dari jari-jari yang jaraknya di pool 0,656, jari-jari. Di luar jari-jari, di luar lingkaran yang jari-jarinya. Awalnya itu harga mutlak Z lebih besar dari harga mutlak A. Sehingga harga mutlak Z ambil positifnya karena jari-jari. Harga mutlak. Jadi daerah konvergensi, jadi membacanya gini. Daerah konvergensi itu ada dua. Ya. Kalau dia kausal, karena realisasi dia kausal, maka daerahnya itu adalah daerah jari-jari terjauh. Supaya dia dapat irisan. Kalau diambil yang terdekat ini, maka ROC-nya di antara jari-jari yang pool kedua dengan pool satu itu tidak mengcover yang terjauh itu. Kalau dia kausal kan terjauh, ambillah jari-jari terjauh, gitu, lihatnya. Karena dia harga mutlak Z lebih besar dari jari-jari. Ya, jadi jari-jari dia, area dia, range of convergence, area, jari-jari terjauh. Kalau dia non kausal, jari-jari terdekat. Jadi harga mutlaknya. Ya, digambar harga mutlak Z, tadinya harga mutlak Z, harga mutlak jari-jari. Mau positif, karena harga mutlak jari-jari itu adalah bisa positif, yang negatif jadi positif, gitu melihatnya. Aslinya begitu, harga mutlak Z lebih besar dari harga mutlak A. Nah, maka diambillah jari-jarinya yang terjauh. Oke, udah clear? Clear Pak, paham. Nah, Makasih, tinggal Pak. sekarang ya stabilitas, lihat apakah dalam gambar dulu lingkaran satuan ya. Jadi lingkaran satuan itu harus digambar, bila bikin di situ R sama dengan 1. Ya, itu jari-jari namanya unit cycle. Karena unit cycle ini R sama dengan 1 itu adalah daerah di mana frekuensi itu dievaluasi, transformasi Fourier dievaluasi. Artinya tinggal lihat apakah dia dicakup daerah konvergensinya. Contoh kita mengambil daerah konvergensi terjauh dari 0,656. Jadi kalau kita putar 6,56 di luarnya, ya, bikin irisan di luar jari-jari 0,56, maka jari-jari yang satu ada dalam irisan. Clear ya maksudnya kan? Karena ada dalam irisan, berarti bisa dievaluasi respon frekuensinya. Bisa ditentukan transformasi Fourier waktu diskritnya, FWD-nya. Ya. Ya, lingkaran satuan itu berada di dalam daerah konvergensi. Berarti ada respon frekuensinya. Nah, makanya analisis bidang evaluasi Polgero ini bisa menggambarkan daerah konvergensi, menggambarkan stabilitas, menggambarkan kausalitas. Ya, bisa dilihat di sana dan menggambarkan apakah memiliki respon frekuensi. Kalau dia memiliki respon frekuensi, berarti kita bisa mensubstitusi Z sama dengan E pangkat J omega. Karena respon frekuensi adalah R-nya 1. Jadi 1 kali E pangkat J omega. Maka Z-nya ganti dengan 1, R-nya 1 kan. Tadi Z sama dengan R
kali E pangkat J omega, R-nya 1. Jadi Z sama dengan EJ omega. Berarti fungsi transfernya gantikan Z sama dengan EJ omega. Itu sama dengan menghitung transformasi Fourier. Ya. Dengan catatan, karena kita menganalisis sudah mulai masuk, apakah ada respon frekuensinya, apakah tidak ada, sudah mengevaluasi daerah konvergensi. Tetapi menghitung kausal, tidak kausal, tinggal kita membayangkan jari-jari terjauh untuk kausal, jari-jari terdekat ke dalam, ya, terluar, jadi ke arah luar untuk kausal, tapi jari-jari terjauh, dan terdalam, paling kecil, jari-jari terkecil untuk ke arah dalam itu non-kausal. Karena nanti akan berfungsi ke fungsi waktunya. Jadi, Paul Giro dipahamin dulu, karena analisis Paul Giro bisa menggambarkan, menghasilkan banyak hal. Ya, banyak hal dalam analisis sistem linear time invariant, ya, memberikan informasi yang banyak dari analisis Paul Giro ini. Baik, masih ada yang lain? Kalau nggak ada, kita kuis.